Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kita masih akan membahas tentang prosedur rapat dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar kita dapat menerapkan prosedur rapat dan menyelenggarakan rapat dengan baik, tentunya setelah kita mendapatkan materi kali ini. Seperti yang Ibu bilang di video sebelumnya, jadi rapat ini merupakan sarana untuk mencapai kesepakatan bersama. Sayangnya ada beberapa orang yang tidak menyukai rapat dengan berbagai alasan, misalnya rapat di suasana yang membosankan dan tidak efektif. Nah, untuk itu perlu adanya evaluasi pelaksanaan rapat. Rapat yang efektif akan membuahkan keputusan yang baik dan membangun rasa kebersamaan, sedangkan rapat yang tidak efektif ini hanya menyia-nyiakan waktu. Jadi rapat juga bukan suatu kegiatan yang bisa dilaksanakan tanpa biaya. Nah, rapat yang tidak efektif ini akan menjadi memboroskan biaya seperti itu. Jadi untuk mewujudkan rapat yang efektif diperlukan perencanaan yang matang, tujuan yang pasti, dan penyusunan agenda yang rinci. Saat rapat berakhir, setiap peserta harus mengetahui hasil rapat seutuhnya, seperti itu. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 4. Yang pertama adalah pengertian jenis-jenis dan syarat dari rapat. Yang kedua adalah tujuan rapat dan unsur-unsur serta tata tertib dari rapat. Lalu yang ketiga adalah prosedur rapat dan etika rapat serta gaya komunikasi. Dan yang terakhir adalah rapat dan jenis-jenis dari telekonferensi. Nah, untuk pokok bahasan pertama kita telah membahasnya di video sebelumnya, jadi kalian dapat mereview kembali video tersebut untuk mengetahui dasar-dasar dari apa yang kita bahas saat ini. Untuk video kali ini kita akan bahas yaitu pokok bahasan yang kedua, yaitu tujuan rapat, unsur-unsur dan tata tertib dari rapat. Yuk disimak. Ada beberapa tujuan diadakannya rapat. Jadi antara lain sebagai berikut, seperti yang kalian lihat di layar juga ya. Jadi ada untuk memecahkan atau mencari jalan keluar dari suatu masalah. Lalu yang kedua adalah untuk menyampaikan informasi, perintah, dan pernyataan. Yang ketiga adalah sebagai alat koordinasi antar intern ataupun ekstern. Lalu yang keempat adalah agar peserta rapat dapat ikut agar ikut berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang terjadi. Lalu yang kelima adalah mempersiapkan suatu acara ataupun kegiatan, dan yang keenam adalah menampung semua permasalahan dari arus bawah ataupun dari para peserta rapat. Lalu ada juga unsur-unsur dari rapat. Nah, rapat yang termasuk salah satu jenis diskusi terdiri atas beberapa unsur. Di antaranya adalah tujuan dari rapat. Lalu yang kedua adalah masalah yang dirapatkan harus jelas. Lalu adanya pemimpin rapat, peserta rapat, media rapat, serta notulis ataupun sekretaris untuk mencatat isi dari rapat tersebut. Selanjutnya adalah tata tertib dari rapat. Ternyata rapat itu juga punya tata tertib loh gitu. Nah, di sini agar rapat bisa mencapai maksud dan tujuan, hendaknya rapat harus dikelola dengan baik dan harus mengetahui tata tertib rapat yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah tepat waktu dalam memulai rapat. Lalu yang kedua adalah agenda dapat dirumuskan ataupun disusun dengan baik sehingga peserta rapat dapat mengetahui susunan acara dengan jelas. Jadi dibuat rundown gitu ya. Lalu yang ketiga adalah setiap peserta saling menghargai pendapat yang dikemukakan oleh peserta lain. Tidak yang satu baru mengutarakan pendapatnya, yang satu udah nyerobot aja, itu tidak baik. Jadi ada cara mainnya dalam mengajukan pendapat dan menghargai pendapat yang dikemukakan oleh peserta lain tadi. Lalu yang keempat adalah bersifat terbuka. Lalu yang kelima adalah setiap argumen ataupun pernyataan yang diajukan disampaikan secara singkat
jelas, dan lugas. Lalu yang keenam adalah pemimpin rapat dapat membimbing acara sampai pada akhir rapat, walaupun terjadi perdebatan ataupun kontra pendapat. Yang terakhir adalah selalu ada kesimpulan yang diambil berdasarkan argumen yang disetujui bersama. Sekian dulu pembahasan kita tentang tujuan, unsur-unsur, dan tata tertib dari rapat. Semoga kita bisa memahaminya dan dapat menerapkannya di rapat kelak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau kalian belum paham, kalian bisa mereview kembali video ini atau mencari referensi dari sumber lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.